Salam semua dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berada pada minggu yang ke-7 untuk kita mematuhi perintah pergerakan kawalan untuk menangani krisis yang sedang berlaku ketika ini, yaitu penularan wabah COVID-19. Pagi hari ini yang sangat indah bagi kita dapat bersama di dalam ibadah ini, meskipun kita beribadah masing-masing di rumah. Tapi kita percaya bahwa pertemuan pagi hari ini sangat indah bagi kita, dan melalui ibadah masing-masing di rumah ini, saya mengajak kita dan membawa kita dalam satu perkongsian firman Tuhan yang sangat sederhana. Dan mari kita belajar bersama di dalam firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan memimpin kita, bagaimana Tuhan menjaga kita, bagaimana Tuhan melindungi kita, dan bagaimana Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap langkah kita. Ketika ini kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 dan seluruh dunia berada di jalur yang tidak pernah dilalui selama ini. Mana-mana negara tidak melalui suatu keadaan yang berlaku ketika ini. Semuanya terkesan dan mengubah langsung cara kehidupan kita daripada biasa kepada satu norma kehidupan yang baru. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini ada satu message firman Tuhan yang dapat kita belajar, yang dapat kita kongsi bersama bagaimana kita harus mengharungi situasi yang sedang melanda dunia ketika ini. Saya ajak kita membaca di dalam Filipi bab yang keempat, ayat yang kedua sehingga ayat yang ke-9. Saya baca dengan suara yang jelas. Garis besar nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintiki kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sonsogos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita belajar 3 perkara yang saya ambil tema sebagai 3P. 3P. Sebagai manusia yang masih hidup di dunia, orang Kristen tidak bebas dari segala masalah.
Demikian juga dengan jemaat di Filipi, seperti apa yang kita baca. Ini mencemaskan Paulus dan juga memikirkan keselamatan diri sendiri mereka. Dalam kehidupan yang demikian, Paulus memberikan nasihat untuk hidup di dalam situasi seperti ini. Seperti yang kita alami ketika ini, dunia berada di jalur yang tidak pernah dilalui oleh mana-mana negara pun di abad ini. Semua terkesan dan mengubah langsung cara kehidupan dari cara hidup biasa kepada kehidupan norma baru. Apa itu norma-norma kehidupan yang baru? Antaranya adalah kehidupan kita perlu ditentukan dari jarak sosial, tidak ada pertemuan ibadah di gedung gereja, bekerja dari rumah, larangan mengadakan majelis keluarga yang melibatkan kehadiran orang ramai, dan juga persekolahan di rumah. Dan inilah norma-norma kehidupan yang baru yang sedang dilalui oleh dunia ketika ini dan jemaat Tuhan yang dikasihi. Hari ini kita dapat belajar dalam surat Rasul Paulus kepada Filipi. Bagaimana Rasul Paulus memikirkan keselamatan diri sendiri, diri kita sendiri, dan dalam hidup yang demikian Paulus memberikan nasihat kepada kehidupan jemaat di Filipi dalam menghadapi situasi ketika itu. Demikian dengan kita pada hari ini menghadapi satu krisis dunia yang menjadi kegusaran bagi kita di ukuran daripada penularan COVID-19 yang setakat ini kita belum menemukan satu vaksin untuk menangani virus ini. Di dalam kesempatan ini ada 3 perkara yang perlu kita belajar dari pembacaan ini, yang saya bawa tema 3P. Yang pertama adalah perubahan. Perubahan itu sangat penting dalam kita menghadapi krisis ini. Tidak ada yang senang, tidak ada yang mudah bagi kita untuk menjalani suatu kehidupan ataupun perubahan kehidupan dalam sesuatu yang kita jalani. Nah, Rasul Paulus di sini menasihati supaya perubahan itu ada. Apa yang dinamakan perubahan adalah di tengah-tengah masalah dan ancaman, kita diajak untuk memelihara satu kesatuan. Perubahan itu merupakan satu kesatuan yang perlu kita jalani, perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Kita perlu berubah daripada bersendirian kepada suatu kesatuan yang memberikan kita jalan keluar daripada segala apa yang kita hadapi. Pandangan dunia adalah berusaha untuk mencari kepentingan pribadi. Ketika ini dunia sedang kacau dengan penularan wabah COVID-19 dan berusaha untuk mencari kepentingan tanpa menghiraukan orang lain, menuduh antara satu dengan lain, negara dan negara ini menuduh angkara ini dan angkara itu. Namun Paulus mengajar di sebaliknya, para pemimpin jemaat di Filipi harus berubah dan senantiasa memantapkan atau mempereratkan kesatuan di antara jemaat dan saling memperhatikan kepentingan sesama. Dan sebagai jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu, bukan setakat kita bersatu di dalam ibadah kita, tapi mari kita bersatu di dalam doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Meskipun kita ketika ini berada di rumah masing-masing, ibadah di rumah masing-masing, tetapi kita percaya dan bersyukur karena kita masih ada kesempatan dalam kesatuan kita melalui doa kita kepada Tuhan yang tidak ada batasnya. Dan puji Tuhan, pagi hari ini kita berada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Dalam satu tujuan kita adalah
kita datang kepada Tuhan melalui doa keluarga Kristus. Dan inilah salah satunya dan antaranya kesatuan kita di dalam Tuhan. Nah, itu yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini. Perubahan itu sangat penting dalam kita menjalani kehidupan di norma yang baru ini, dalam dunia yang kacau ketika ini. Yang kedua, dapat kita pelajari pagi hari ini dalam pembacaan ini adalah pilihan. Pilihan kita harus memilih pilihan yang tepat. Dikatakan dalam ayat 4 dan 5, bersukacita dan berbuat baik. Artinya kita memilih sesuatu yang paling tepat. Dan pengajaran firman Tuhan ini, hendaklah kamu senantiasa bersukacita. Pilihan kita sebagai umat Tuhan tidak dibebani dengan apa yang sedang berlaku. Apa krisis yang sedang berlaku dunia ini adalah kita tetap bersukacita, kita tetap berbuat baik. Di tengah-tengah kesulitan, memang sedikit orang yang merasa sukacita. Apatah lagi dengan krisis yang sedang kita hadapi. Semuanya di dalam kekhawatiran, semuanya di dalam ketakutan, semuanya di dalam beban yang berat ditanggung oleh semua orang dan termasuk kepada jemaat-jemaat Tuhan pun menanggung semua ini. Tapi firman Tuhan mengajar kita supaya kita memilih pilihan yang tepat adalah bersukacita dan berbuat baik selalu. Tuhan memanggil kita untuk berbuat sesuatu yang baik. Tentu saja bukan kita berbuat baik dan kita mempamerkan itu sesuatu yang perlu dilihat oleh orang, tetapi untuk menyatakan bagaimana berkat Tuhan, sukacita itu kita terima dan kita berbagi kepada mereka yang sangat memerlukan. Baik kegembiraan kita itu dalam kita menghadapi krisis, dan baik berkat-berkat Tuhan yang kita terima, kita harus berbagi. Dan inilah yang menjadi keutamaan kita kepada mereka yang terkesan dalam krisis ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita membuat pilihan yang tepat. Nah, kita tetap bersukacita, baik di dalam keadaan yang baik dan baik di dalam keadaan yang tidak baik pun kita tetap ada sukacita. Dan inilah yang sepatutnya dan harus kepada jemaat lakukan, yang ada pada jemaat, yang harus diterapkan, yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan jemaat yang senantiasa mengandalkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, prinsip. Kita punya prinsip. Anak-anak Tuhan harusnya ada prinsip. Apa yang dikatakan Paulus di sini adalah prinsip itu adalah dasar yang menjadi dasar kepada pemikiran kita, fokus kita, yaitu tidak khawatir. Kita ada prinsip. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sedang menghadapi suatu krisis yang melanda dunia ini, ketakutan yang akan melanda dunia ini dan semua orang. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kita mempunyai prinsip. Prinsip adalah tidak khawatir, melainkan menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa. Jika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kita akan tunduk dan dikuasai oleh kekhawatiran itu. Nah, ini prinsip. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Meskipun kita masih dikuasai oleh naluri dan juga kepribadian dan kemanusiaan kita, memang kita menghadapi suatu kekhawatiran. Tetapi satu hal yang kita dapat belajar dari firman Tuhan ini adalah jangan khawatir, melainkan menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa. Dan sebagai anak-anak Tuhan, satu hal yang membuat kita bertahan dan teguh adalah dalam kesatuan doa kita. Jadi mari kita bersama. Jika kita berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan itu akan mengendalikan dan memimpin pikiran kita. Dan inilah ketiga perkara ini harusnya ada pada
orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya mengajak untuk kita sekalian jemaat yang ada di luar sana, ada di rumah masing-masing ketika yang dalam ibadah, melalui perkongsian firman Tuhan yang sederhana ini, mari kita terapkan suatu perkara yang sudah saya kongsikan kepada kita, yaitu 3 prinsip ini. Yaitu perubahan. Kita harus berubah di dalam kita menjalani norma-norma kehidupan yang baru di dalam abad ini, dalam dunia ketika ini. Dan pilihan kita walaupun dalam menghadapi krisis dan kesulitan ketika ini, mari kita tetap bersukacita. Dan prinsip kita sebagai anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan adalah tidak perlu khawatir, tetapi kita perlu menyatakan keinginan kita di dalam doa yang tidak putusnya dan tidak akan terbatas. Puji Tuhan, mari kita melakukan segala sesuatu yang baik, seperti yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus dalam ayat 8 dan 9. Berpikir mengenai hal-hal yang baik dan mulia adalah langkah pertama untuk tidak dikuasai oleh masalah. Impak daripada hal mulia, adil, suci, manis, sedap didengar dan disebut kebajikan membawa kita melepasi situasi yang sukar untuk menjadi pemenang. Puji Tuhan, hari ini kita adalah pemenang. Sebagai kesimpulan yang sederhana dalam perkongsian firman Tuhan, karena perubahan itu adalah pilihan dan untuk bersikap positif di tengah-tengah krisis dunia ini. Ingat, sikap positif itu bukan berdasarkan kepada akal budi kita semata-mata, melainkan berdasar pada janji firman Tuhan yang benar. Amin. Terima kasih dan Tuhan